Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Kisunda, pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya Bibit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Balai Sawala SMTV. Dan seperti biasa pemirsa, kalau di Balai Sawala saya tidak sendiri ya. Di studio sudah kedatangan narasumber yang tentunya sudah tidak asing untuk kita semua karena beliau juga sering warawiri dan luar biasa, sering juga ke studio SMTV. Dan alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau malam hari ini menyempatkan hadir untuk menyapa pemirsa SMTV tentunya. Di studio sudah ada, kita sapa terlebih dahulu. Nah ini beliau panggilan akrabnya, Bibit manggilnya Pak Haji Uta ya. Tapi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Bapak Haji Mulya Suryadi SPD MKOM. Haji Damang. Alhamdulillah Damang. Alhamdulillah. Pemirsa SMTV. Iya, pokoknya atas langganan loh ya, sekarang Pak Haji di SMTV. Kanggo pemirsa SMTV itu jadi campur Pak Haji bahasa Sunda ya. Dan untuk Anda nih pemirsa SMTV, karena beliau kalau Pak Haji Ute kan untuk periode kemarin itu terpilih, sekarang juga terpilih kembali ya. Sekarang itu beliau menjadi unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Sumedang sebagai wakil ketua DPRD. Luar biasa. Hatur nuhun Pak Haji ya. Dan ini tentunya akan berpengaruh sangat baik terhadap nanti pola kebijakan yang akan diambil karena beliau adalah salah satu unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Sumedang. Nah, kaitannya pemirsa SMTV dengan tema yang akan kita bahas di malam hari ini yaitu catatan akhir tahun DPRD Kabupaten Sumedang seperti apa. Kalau melihat runutan dari rentang waktu memang ini akhir tahun, tapi kalau melihat periode ini seperti bersambung ya. Karena baru awal ya Pak Haji, mengawali periode yang baru Pak Haji 2024-2029 ya. Yang kemarin bulan Agustus Pak Haji Agustus ya? Agustus baru dilantik. Nah Pak Haji ini kan ada rentang waktu yang kemarin periode akhir, kemudian sekarang awal, tapi sudah di akhir tahun. Nah ini secara gamblang nih, rekapannya tentu ada beberapa program-program yang berkesinambungan nih pemirsa SMTV. Itu juga penting bagaimana nanti peningkatan kinerja pembangunan khususnya untuk di Kabupaten Sumedang untuk nanti tahun depan 2025 begitu. Dan sebelum ke situ nih pemirsa, karena kemarin kita baru saja mengikuti kontestasi pilkada di tahun 2024 dan alhamdulillah kemarin hasil rekapitulasi rapat pleno dari KPU Kabupaten Sumedang sudah menetapkan bahwa Bupati terpilih untuk periode 2024-2029 dengan perolehan suara sekitar 313.000 lebih kembali diperoleh oleh Bapak Haji Doni Ahmad Munir. Alhamdulillah melanjutkan 2 periode dan sebagai pimpinan nih beliau dari partai pengusung juga luar biasa. Selamat ya Pak Haji nih. Terima kasih. Alhamdulillah kembali terpilih Bupati dari Partai Persatuan Pembangunan. Nah, kebetulan juga Pak Haji beliau adalah sebagai ketua tim pemenangan. Ya, sukses kembali berhasil mengantarkan Bapak Bupati kita melanjutkan 2 periode. Nah, tanggapannya itu dulu deh Pak Haji sebelum nanti kita bahas ke catatan akhir. Nah, kemarin juga alhamdulillah partisipasi dari masyarakat mensukseskan pilkada. Dari Pak Haji sendiri melihat animo dari masyarakat di pilkada kemarin seperti apa Pak Haji? Saya ucapkan terima kasih dulu kepada masyarakat Kabupaten Sumedang yang sudah mempercayai pasangan Pak Doni Pak Fajar untuk melanjutkan Sumedang semakin maju. Ini saya ucapkan terima kasih, artinya masyarakat Sumedang menginginkan Sumedang ini memang semakin maju. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumedang yang sudah melaksanakan haknya untuk memilih pada pilkada kemarin. Dan alhamdulillah pilkada di Kabupaten Sumedang berjalan aman, lancar, tertib. Dan alhamdulillah sampai rekapitulasi di KPU tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah, artinya berjalan dengan lancar. Nah ini juga kami mungkin di fraksi P3 akan lebih mengawal lagi program-program Bupati terpilih ke depan. Walaupun melanjutkan, tapi ada
ke depan tantangannya semakin berat. Banyak PR juga ya Pak? Banyak PR, apalagi disambungkan dengan kekuatan fiskal di Kabupaten Sumedang. Nah, itu luar biasa. Ini juga kan fiskal dari pusat pun saya selalu meyakini bahwa ekonomi kita itu sekarang sebetulnya tidak baik-baik saja. Ini yang harus diantisipasi 5 tahun ke depan. Nah, mudah-mudahan dan saya yakin dengan Presiden yang baru, Pak Prabowo, ini akan bisa menstabilkan ekonomi Indonesia sehingga ini akan berdampak ke setiap kabupaten provinsi di seluruh Indonesia. Iya betul, dan ini juga untuk 2025 ini luar biasa karena kita sudah ada presiden baru, mungkin nanti juga bupati baru. Kalau dilantik mungkin bulan apa Pak Haji? Kalau menurut jadwal itu bulan Februari. Februari ya. Jadi bulan Februari dipastikan kita sudah punya bupati baru definitif begitu ya. Jadi lebih regreg lah gitu ya Pak Haji. Nah ini juga pemirsa SMTV yang kita ketahui bahwa DPRD tidak bisa terlepas dari tugas pokok fungsi yang 3 yang utama, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan juga fungsi anggaran. Nah, kaitan dengan tadi yang memang melanjutkan 2 periode, tentunya ini mungkin akan lebih mudah Pak Haji ya koordinasinya dari sebelumnya mungkin untuk beberapa program yang berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, untuk evaluasinya kan akan lebih mudah karena dilanjutkan dengan yang sama begitu. Betul. Jadi akan lebih mudah. Jadi dengan Bupati 2 periode ini kan kita punya catatan tersendiri nih, yang 5 tahun ke belakang mana yang kurang, mana yang sudah baik, mana yang harus ditingkatkan. Itu kan kita punya catatan. Saya yakin legislatif, eksekutif juga semua punya catatan itu. Nah, tinggal bagian-bagian mana yang harus kita support lebih, bagian mana yang memang ini udah mantap nih, tinggal dikurangi dan sebagainya. Jadi anggaran yang kita ada itu ya kita sesuaikan dengan prioritas-prioritas mana yang memang harus kita prioritaskan. Tetapi tetap program kita adalah ya ini juga program nasional yang harus kita amankan, penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, dan ditambah mungkin karena itu program makan gratis itu. Oh iya, makan bergizi. Makan bergizi. Nah, ini untuk kemiskinan ekstrim, Pak Haji, kan memang ditargetkan 2024 itu kan harus zero ya, nol begitu. Nah, ini untuk progres di Sumedang berapa persen Pak Haji nih untuk penanganan kemiskinan ekstrim ini? Nah, memang kalau 2023 itu hasil evaluasinya itu kita turun jauh ya. Turun. Dari 3%-an jadi 0,54% itu memang. Jadi 36.000 jiwa jadi tinggal 6.000 jiwa. Tinggal 6.000. Dalam jangka 1 tahun. Nah sekarang kan dari 2003 sampai 2004 ini atau yang tinggal 3.000 ini, 2024 itu masa tidak bisa diselesaikan. Gitu kan. Walaupun di masa 2004 ini kita transisi ya, baik itu legislatif maupun eksekutif, artinya pemangku kebijakannya semua, tetapi alhamdulillah di Sumedang kondusif, walaupun bupatinya PJ, dewannya pun di Agustus itu ada transisi, ada dewan yang baru terpilih, tetapi kebijakan kita sama-sama sepakat untuk mengamankan kebijakan mana yang harus kita amankan kebijakan itu. Dan saya yakin 2024 ini memang hasil akhir dari data itu belum muncul, dan mungkin di akhir-akhir nanti, di evaluasi akhir tahun, kita juga akan mengevaluasi akhir. Saya kira ini akan tercapai untuk untuk target kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim. Ya, kadang kalau kemiskinan itu seperti 2 sisi mata uang nih Pak Haji. Ketika di masyarakat itu mereka ingin kan gencar tuh bantuan sosial dari pusat itu. Nah sementara kan mereka tuh yang ya tahu sendiri kalau nerima bantuan itu pada pengen didata semua Pak Haji. Nah saya nih, tapi itu kan jadi nanti berbanding terbalik. Semakin banyak di data yang miskin, berarti kan tingkat kemiskinan masih tinggi. Nah gimana Pak Haji? Ya itulah mungkin ini juga kepemahaman kesadaran masyarakat juga. Satu sisi kita ingin menurunkan kemiskinan, tapi satu sisi pada saat pendataan untuk mendapatkan bantuan, mereka ingin berlomba-lomba terdata. Gitu. Kalau itu terdata lebih banyak, otomatis kemiskinan tidak akan pernah turun sampai kapanpun juga. Nah ini harusnya pemerintah ada strategi khusus. Intinya, kalau menurunkan kemiskinan itu, ya bagaimana biaya belanja
orang miskin itu berkurang gitu kan, dan pendapatan mereka bertambah. Nah ini artinya harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah, tingkat kecamatan, tingkat desa. Nah tapi alhamdulillah saya kira pendidikan kita gratis. Jadi beban-beban pengeluaran masyarakat itu tolong dikurangi. Kayak beban untuk sekolah, jadi sekolah gratis, kesehatan, gitu kan. Layanan dasar itu memang harus, jangan sampai masyarakat terbebani oleh hal-hal seperti itu. Untuk para petani, kita bagaimana pupuknya supaya bisa murah. Nah, pendapatannya bagaimana? Mereka pendapatannya meningkat. Yang tadinya tidak punya pekerjaan, jadi ada pekerjaan. Bagaimana kalau ada kegiatan pembangunan di desa itu padat karya aja, pekerjakan mereka yang betul-betul membutuhkan pekerjaan. Jadi bantuan itu sifatnya lebih ke stimulan, jangan yang sekali habis begitu ya Pak Haji. Tapi konsumtif rata-rata artinya ya. Pangannya juga pun kita suplai dulu, tapi kebanyakan kan pangannya disuplai, pengeluaran mereka berkurang. Jadi konsumtif. Pendapatan ya konsumtif, kadang-kadang dipekerjakan pun sulit gitu. Ya, ini yang jadi permasalahan. Nah, jadi mungkin mindset-nya. Merubah mindset masyarakat kita. Mari, jadi saya mengajak kepada masyarakat Sumedang, mari kita bersama-sama. Ini harus ada kemauan kita bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah sudah menggulirkan program yang baik, tapi kalau masyarakatnya juga tidak mendukung program itu, atau dari tingkat pemerintah, kecamatan dan desa, ya kita juga sulit untuk keluar dari kemiskinan ini. Iya, jadi memang stimulan rangsangan untuk bantuan ke masyarakat itu lebih tadi yang polanya padat karya begitu ya Pak Haji, jadi bisa diberdayakan. Ya, kita memberdayakan masyarakat di sekitar desa itulah. Sekitar desa. Saya yakin tiap pemerintah desa punya data mana yang miskin ekstrim, mana yang miskin. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan kayak pembangunan di desa dan sebagainya, saya berharap tidak malah ke pihak yang lain di luar gitu kan. Tapi bagaimana untuk pekerja-pekerja itu dari setempat biar mereka punya penghasilan yang akhirnya tadi pengurangannya berkurang tapi penghasilan bertambah. Begitu. Jadi itu bisa merubah juga dari mindset masyarakat bahwa jangan sebagai mental peminta-minta begitu ya. Penerima saja. Ya rata-rata gitu, kalau nggak ke data kan ramai gitu ya Pak Haji, bantuan protes begitu karena rata-rata ingin mendapatkan bantuan, merasa berhak karena ini uang pemerintah begitu. Betul. Dan kalau yang stunting Pak Haji nih, itu kan kalau kemiskinan ekstrim, karena kemiskinan ekstrim juga ini berpengaruh terhadap stunting. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya berkaitan, karena kalau yang kaitan dengan nutrisi mungkin, nutrisi karena gizi yang diberikan pada saat dia masih dalam kandungan ibunya, konsumsi makanannya sampai melahirkan bayinya, itu memang ada pengaruh yang signifikan antara kemiskinan dengan stunting. Kalau yang stunting sekarang angkanya bagaimana Pak Haji? Sudah mulai berkurang? Angkanya memang sudah berkurang, stunting juga angkanya berkurang, tetapi ada di beberapa wilayah daerah yang memang, ya kalau kita kan stunting kadang-kadang, yang pendek, stunting belum tentu juga. Belum tentu juga. Ada yang genetiknya memang genetiknya ada di beberapa wilayah di Sumedang itu kan genetiknya ada yang seperti itu. Gitu. Iya betul. Dan pemirsa SMTV luar biasa nih, banyak yang akan kita bahas juga kaitan dengan beberapa program-program, dan memang ketika periode sebelumnya Pak Doni juga memperoleh penghargaan ya Pak untuk penanganan stunting terbaik begitu ya. Jadi Kabupaten Sumedang ini sebagai pionir atau percontohan begitu untuk kabupaten kota lain. Banyak juga yang berkunjung bagaimana strategi untuk stunting di Kabupaten Sumedang, dan memang sudah dibuktikan secara angka memang stunting menurun. Dan ini juga Pak Haji mungkin ada yang keberlanjutan di tahun 2025 dari beberapa program-program prioritas, kan rata-rata yang menjadi skala prioritas itu kemiskinan, kemudian juga pendidikan, kesehatan, kayak seperti layanan-layanan dasar pada umumnya begitu. Nah ini secara umum hasil evaluasi dari tahun 2024 Pak Haji untuk peningkatan di 2025 nih seperti apa, tapi jangan dulu dijawab, kita akan jeda dulu ya. Setelah jeda pemirsa SMTV jangan kemana-mana, bagaimana catatan akhir tahun DPRD Kabupaten Sumedang khususnya untuk pelayanan dasar bagi masyarakat. Saat lagi jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV, Eces Bisa.
Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih di program Balai Sawala SMTV, tentunya masih bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Bapak Haji Mulya Suryadi. Nah, kita masih membahas bagaimana catatan akhir DPRD Kabupaten Sumedang untuk di tahun 2024 ini, karena ini sudah menjelang akhir tahun, setidaknya menghadapi tahun 2025, kita harus ada resolusi di tahun 2025 seperti apa, refleksinya 2024, tentunya berbagai evaluasi program antara sinergitas eksekutif dan legislatif ini bersama-sama untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang menjadi lebih baik. Seperti yang Pak Haji Ute tadi sampaikan bahwa untuk tahun 2025 ini kan luar biasa, kita punya presiden baru, kemudian juga kita akan punya pemimpin yang baru juga. Nah, ini tentunya masyarakat juga dengan harapan yang baru, Pak. Betul. Untuk lebih baik begitu ke depannya. Kalau tadi Pak ada beberapa yang sudah dibahas mengenai program-program yang mencakup layanan dasar seperti untuk pendidikan tadi sudah mulai gratis begitu ya Pak Haji, untuk kesehatan juga ditingkatkan, terutama penanganan stunting, bagaimana kemiskinan ekstrim, dan penanggulangan kemiskinan itu menjadi sepertinya tiap tahun juga ini bahasannya selalu itu ya Pak Haji, untuk penanggulangan kemiskinan, bagaimana angka kemiskinan menurun. Kadang ini data juga biasanya untuk angka kemiskinan ini kan berubah-berubah, dinamis ya Pak Haji, karena setiap tahun juga ini berbeda ya untuk kondisi masyarakat. Karena memang ada data yang dihasilkan oleh BPS langsung, ada yang data memang kita dari dinas sosial dan lain sebagainya, gitu kan, dari dinas kesehatan. Betul. Tetapi walaupun katanya sekarang sudah satu data, tapi tetap di BPS punya data tersendiri, kita juga punya data tersendiri. Tapi biasanya dari BPS, biasanya di tahun-tahun tertentu kita matchingkan data itu. Kalau BPS menurutnya seperti ini, kalau versi kita seperti ini. Tapi ya kemarin data itu sudah mulai terpadu dari dinas kesehatan, dinas sosial, dengan BPS sudah mulai klik lah datanya. Sudah mulai klik. Nah, kaitan dengan kesehatan, nah ini banyak juga nih keluhan di masyarakat Pak Haji mengenai BPJS Kesehatan. Nah, ini iuran juga nih, seperti apa nih Pak Haji? Ini agak problematik juga nih. Ya, insya Allah di tahun 2025 kita sudah legislatif kemarin dengan eksekutif sudah menganggarkan bahwa kita harus mencapai UHC. Jadi artinya seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang nanti kalau berobat itu cukup dengan menggunakan KTP saja. KTP saja. Nah itu target kita sebetulnya di tahun 2024. Waktu itu kan 98%. Tetapi nilai keaktifan BPJS-nya itu di bawah itu, gitu. Di bawah itu, sehingga BPJS itu kan bukan hanya yang terdaftar saja menghitungnya, tapi dari sisi keaktifannya. Jadi keaktifannya itu harus 95%. Jadi yang itu, terdaftar di BPJS itu 98% dari seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang. Nah, keaktifannya kita sudah menyiapkan hampir 70 miliar untuk itu. 70 miliar? Untuk supaya UHC itu Kabupaten Sumedang itu. Jadi insya Allah kalau ini lancar 2025 masyarakat Kabupaten Sumedang berobat itu gratis. Berobat gratis ya, mudah-mudahan, karena biasanya nih ada kendala ketika masyarakat datang ke pusat pelayanan kesehatan ingin berobat, terkendala dengan BPJS tunggakannya. Ini harus dilunasi dulu katanya. Nah, itu tuh banyak sekali Pak Haji yang masuk dari persoalan-persoalan seperti itu. Ya, itu banyak hal yang menyebabkan hal seperti itu. Tadi kita ingin mengejar keaktifan keaktifan BPJS itu 98%. Tapi dengan anggaran yang memang sangat terbatas. Sehingga yang supaya masyarakat itu masuk BPJS aja dulu. Kita daftarkan sehingga semua didaftarkan, dan sekarang kan mendaftar BPJS lebih mudah. Lebih mudah gitu kan. Nah, ada yang tidak mampu, ada yang mandiri, ada yang dibayar oleh PBI gitu kan, pemerintah gitu, pemberi itu. Nah, yang bermasalah itu yang PBI-nya ini. Kadang banyak keluhan masyarakat yang tadinya saya aktif di PBI, tiba-tiba tidak aktif, tidak bisa dipakai. Itu sebetulnya
gali lubang tutup lubang lah kemarin. Berarti ada erat kaitannya dengan yang di DTKS itu berarti ya Pak Haji? Iya, betul. Jadi datanya itu berubah berarti ya, berubah, dinamis DTKS itu. Betul. Jadi temuan kami itu di lapangan masalah itu. Jadi itu kan berubah itu sebetulnya data DTKS itu sebetulnya sekarang bisa di desa kan? Bisa di desa, betul. Nah, biasanya ini saya pertemuan di lapangan saja pada saat ini udah masuk BPJS dan DTKS, PBI lah. Tiba-tiba ini kan jarang sakit. Tiba-tiba yang membutuhkan ini di-delete dulu, masuk dulu yang ini. Oh, tambal sulam. Ya tadi tambal sulam, gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Maka jangan heran waktu kemarin itu banyak keluhan ke saya pribadi juga. Ya, gitu karena kan, memang Pak Haji Komisi 3 dulu ya, kesehatan. Tiba-tiba sakit, ini BPJS tidak aktif, kita harus bayar sekian gitu kan, lain sebagainya. Dulunya aktif, sekarang tidak aktif. Nah waktu itu memang kita bagaimana memasukkan dulu semua supaya masuk BPJS gitu kan, masuk keanggotaan. Walaupun keaktifannya di bawah 95% gitu ya. Nah makanya 2025 kita anggarkan, kita komitmen walaupun itu tadinya kita menganggarkan cuma 30 miliar katanya dari provinsi. Tapi tiba-tiba provinsi tidak ada anggaran untuk bantuan itu ke kabupaten, akhirnya kita harus menganggarkan sendiri yang mencapai sekitar 70 miliar. 70 miliar. Tapi tidak masalah. Ya. Bagi kami di legislatif tidak masalah mau 70. Itu kan untuk masyarakat Sumedang. Untuk masyarakat, betul. Untuk layanan kesehatannya tadi untuk mengurangi kemiskinan itu supaya masyarakat beban mengeluarkan biayanya ditekan lagi. Salah satunya kesehatan gratis, pendidikan gratis. Nah, itu memang yang paling utama, kesehatan gratis, pendidikan gratis, sama harga-harga Pak Haji harus murah. Nah, itu. Harga-harga. Tapi harga tidak bisa digratiskan, harga. Tidak bisa digratiskan, ya minimal untuk kebutuhan bahan pangan atau sembako itu bisa terjangkau. Biasanya ibu-ibu kan itu Pak Haji yang menjadi problematik keseharian biasanya betul. Dari harga-harga sembako, dan masyarakat juga ini harapan baru tadi, berharap bahwa nanti akan ada perubahan, terutama alhamdulillah sudah kita terima barusan pemirsa info bahwa untuk 2025 untuk program kesehatan ya Pak Haji, mudah-mudahan dari khusus untuk Sumedang anggaran 70 miliar ya, luar biasa. Untuk menutup itu, membiayai masyarakat bayar BPJS. Bayar BPJS ya. Dan kadang juga itu yang dikendala masyarakat. Sementara juga banyak ada keluhan ketika di salah satu pusat pelayanan kesehatan begitu. Kadang pasien BPJS nih kadang mengutamakan ini karena kita juga dianjuk katanya dari itunya belum Pak Haji belum menerima, ada seperti itu ya, memang ada keluhan seperti itu dari pusat pelayanan kesehatannya. Tapi insya Allah dengan tadi dengan program UHC itu tidak ada lagi, karena ya masyarakat dimanapun apalagi ke puskesmas gitu kan, ke rumah sakit ya mereka tinggal menunjukkan KTP saja karena itu sudah dijamin semuanya oleh pemerintah. Jadi masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang sama begitu ya. Ini tinggal nanti mungkin di awal 2025 pihak terkait, dinas terkait untuk mensosialisasikan ini ke masyarakat. Karena kita dari sisi legislatif untuk penganggaran kita sudah support itu. Kita support itu supaya itu bisa UHC itu yang kita canangkan di 2024 mohon maaf belum bisa tercapai, 2025 harus bisa jalan. Inilah yang disebut program berkelanjutan. Program berkelanjutan. Jadi ada evaluasi yang memang sudah baik 2024 akan kembali ditingkatkan di tahun 2025. Betul. Untuk Anda pemirsa SMTV boleh yang mau ikut bergabung atau mau bertanya boleh ya, bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811 247 378. Itu tadi luar biasa banyak program-program yang sebelumnya sudah digarap di 2024 di periode sebelumnya dan akan kembali ditingkatkan di 2025 untuk beberapa poin-poin penting yang memang ini masyarakat membutuhkan ya Pak Haji. Betul. Seperti kesehatan, pendidikan dan seperti itu. Dan pemirsa SMTV selain tadi dari DPRD juga untuk penganggaran pengawasannya, ini pengawasan juga tetap bersama-sama tentunya mengawal dengan eksekutif ya Pak Haji, apalagi untuk program ini kan ada visi misi baru ya Pak Haji, Sumedang Mandala itu yang 2025 2045. Nah, itu juga sinkron dengan visi misi
kepala daerah yang baru. Betul. Ya, itu harus sejalan begitu ya. Ada dan itu juga Sumedang Mandala RPJPN. Ya, betul, nasional juga sama gitu kan. Selama untuk 20 tahun dan itu juga masuk ya Pak Haji untuk di Sumedang juga masuknya ke situ. Satu alur begitu ya. Iya, satu alur. Pada intinya di program itu tadi masyarakat itu harus mendapatkan layanan dasar yang prima ya. Artinya ya, layanan dasar itu tidak ada lagi keluhan kekurangan pangan gitu kan. Lalu ada keluhan lagi masih banyaknya kemiskinan, tetap bidikannya itu di Sumedang Mandala pun ya di samping itu juga untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan layanan sekolah juga pendidikan, artinya ya kita tidak menutup mata lah, masih banyak sekolah-sekolah dasar yang kondisi sekolahnya yang memprihatinkan, itu juga tidak luput dari pengawasan kita bagaimana masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang merata, artinya merata itu ya baik dari sisi fasilitas sekolahnya gitu kan, pemerataan penerima gurunya yang merata, jangan sampai di satu sekolah gurunya banyak, satu sekolah gurunya kurang, itu juga menjadi perhatian kita selalu bertanya atau selalu mengawasi ke dinas terkait, dinas pendidikan. Dan saya selalu mewanti-wanti, coba minta data berapa sih kebutuhan guru di Kabupaten Sumedang. Untuk pemerataan pendidikan juga kualitasnya lebih bagus kualitasnya biar merata lah, jangan sampai di satu daerah kualitas seperti ini kualitasnya, di daerah ini berbeda. Ya, mudah-mudahan dengan sekarang pengangkatan P3K itu bisa lebih memberikan pendidikan yang merata dan masyarakat menerima hak pendidikan yang merata juga. Iya, betul. Nah, ini lumayan banyak PR. Nah, pemirsa SMTV kaitan dengan tadi yang pendidikan, di bidang pendidikan. Nah, ini bahwa ini janji politik juga sebetulnya, janji politik kepala negara kita, Pak Presiden. Nah, itu ada program makan siang bergizi gitu ya. Nah, seperti apa pelaksanaannya untuk di Kabupaten Sumedang? Nah, penganggarannya juga bagaimana, nanti akan kita tanyakan ya ke Pak Haji Ut seperti apa untuk salah satu program makan siang bergizi ya, khusus untuk di Kabupaten Sumedang seperti apa. Jangan kemana-mana pemirsa SMTV, saat lagi kita akan kembali masih di Balai Sawala SMTV Ecas Bisa. Pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya masih ada Pak Haji Ut di sini. Kita masih membahas banyak sekali ternyata catatan-catatan akhir DPRD Kabupaten Sumedang untuk evaluasi di tahun 2024 seperti apa, kaitan dengan berbagai program yang memang sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang untuk penanggulangan seperti apa agar di 2025 kita berharap lebih baik begitu. Nah, ini ada program baru yang memang erat kaitannya pemirsa SMTV seperti yang tadi kita bahas sesaat sebelum jeda. Karena ini bagian dari janji politik juga. Nah, ini imbasnya berdampak dari pusat tentunya untuk pelaksanaan di daerah seperti apa nih Pak Haji. Ada program yang memang dari pusat tadi yang disampaikan. Kita tadi membahas mengenai kondisi pendidikan begitu ya. Nah, ini dengan pendidikan juga. Nah, mungkin tujuannya mah bagus untuk bagaimana memberikan nutrisi yang baik untuk generasi penerus bangsa. Begitu, itu tujuannya Pak Haji. Nah, ini seperti apa untuk realisasi pelaksanaan program makan siang bergizi nih untuk di Kabupaten Sumedang, bagaimana Pak Haji? Ya, kemarin kan sudah ada uji coba di beberapa daerah di Kabupaten Sumedang, dan 2025 ini keinginan dari pemerintah pusat maupun daerah ini sudah bisa berjalan, sudah bisa running untuk dan itu pun ya program pemerintah pusat, kita pun kena imbas untuk beban anggarannya. Karena memang tidak sepenuhnya anggaran itu dari pusat.
Jadi kita harus ada dana dari pendamping istilahnya dari dana daerah, dan ya kita support itu juga untuk kepentingan masyarakat Sumedang supaya bisa mendapatkan makanan bergizi yang gratis, makan siang, sehingga kita baru di 2025 itu menganggarkan sekitar 20 miliar untuk program makan siang gratis. Lumayan angka yang cukup besar. Berarti kalau untuk struktur di penganggaran APBD ini seperti apa Pak Haji? Karena tadi kan banyak program baru yang masuk. Nah, ini apakah tidak mengganggu program-program prioritas yang memang sudah ada Pak Haji? Nah, ini juga ya sedikit banyak kita ada mengganggu dengan struktur APBD 2025 sekitar 3,2 ya. Itu 2,3-nya kalau tidak salah untuk untuk gaji pegawai dan lain sebagainya. Pokoknya itu untuk yang sudah harus dipenuhi lah. Sudah harus dipenuhi. Yang tadi seperti sehingga kita untuk belanja modalnya hanya sekitar 500 lebih lah, 600-an miliar itu untuk belanja modalnya, untuk infrastruktur, untuk lain sebagainya. Memang ini sangat minim lah. Kalau saya tidak salah enggak lah, 600 itu PAD-nya 600 itu. 600 miliar PAD Sumedang. PAD Sumedang, dan itu pun ada yang PAD untuk in out untuk RSUD itu kan keluar untuk dipakai lagi untuk rumah sakit itu, operasional rumah sakit itu sendiri, sehingga kita hanya sekitar 400 miliar kalau kurang lebih ya. Nah, itu yang kita bagi-bagi untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Iya, luar biasa. Ini kalau fungsi penganggaran agak cukup lumayan ini ya Pak Haji. Sepertinya banyak tantangannya. Ya, di samping kita harus menentukan skala prioritas, apalagi ada beberapa PR pemerintah ini kaitan dengan rekrutmen P3K juga ini harus segera diselesaikan juga ya Pak Haji. Ya, kita juga itu sudah, alokasinya lumayan cukup besar. Cukup besar, kalau seperti angka detailnya saya juga tidak lupa lagi lah. Yang jelas kita juga sudah anggarkan itu di 2025 untuk pengangkatan P3K yang sekarang. Karena yang sekarang itu kan nanti sekarang tes P3K nanti kan mungkin akhirnya di 2025 gitu ya. Akhirnya 2025. Nah, itu juga bagian dari masalah masyarakat juga, itu biasa keluhan honorer yang belum diangkat dan sebagainya. Ya, tapi pada akhirnya jumlahnya menumpuk. Beban APBD kita juga, honorer itu juga jadi beban APBD. Beban APBD, betul. P3K itu jadi beban APBD, dan ya mau tidak mau kita juga menjalankan program pemerintah pusat, satu sisi juga kita mengakomodir masyarakat Kabupaten Sumedang. Pada intinya kami di DPRD bagaimana program ini bisa berjalan berkelanjutan, walaupun kita hanya programnya itu hanya sedikit, tapi yang penting bagi saya pribadi ini program harus berkelanjutan. Jadi jangan sampai ada satu program dimunculkan selesai tidak tuntas. Lebih baik kita menganggarkan sedikit demi sedikit, tetapi berdampak dan itu berkelanjutan. Jangan sampai mengucapkan program yang anggaran cukup besar tapi itu tidak berkelanjutan, tahun depannya mau seperti apa lagi. Tapi yang penting berkelanjutannya itulah. Jadi seperti ya kita juga tidak menutup mata lah, infrastruktur jalan-jalan di Kabupaten Sumedang masih ada ya sekitar 15% lagi lah gitu yang belum mantap gitu ya, belum mantap istilahnya. Ya tetap menjadi prioritas. Tetap menjadi prioritas itu, dan itu harus semua jalan di Kabupaten Sumedang itu harus mulus, harus mantap. Istilahnya lecir nepi ka desa, program-program kemarin calon itu. Iya betul, dan ini juga luar biasa nih pemirsa SMTV melihat dari struktur tadi yang penganggaran di APBD Kabupaten Sumedang dengan angka yang segitu, ini dengan berbagai program, belum lagi tadi yang harus disisipkan program dari pusat, dan itu juga dimasukkan begitu. Dan ini yang paling upaya mungkin Pak Haji, ada upaya untuk memaksimalkan bagaimana menggali potensi dari pendapatan asli daerah Sumedang tuh sektor apa saja nih Pak Haji yang sekiranya lumayan bisa mendongkrak PAD itu dalam hal apa? Ya kita kalau dari PAD itu ya tidak ada lagi selain pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi. Dan pendapatan lain-lain yang sah kayak bea
balik nama istilahnya pajak kendaraan bermotor, ya pokoknya dari pajak dan retribusi. Nah, jadi saya juga menghimbau bayarlah pajak tepat waktu. Walaupun ya ini juga menjadi satu sisi menjadi beban masyarakat. Tapi pada intinya upaya kita bagaimana menarik banyak orang luar makan di Sumedang, bisa nginep di Sumedang. Karena dari pajak restoran itu cukup lumayan tinggi, dari pajak hotel itu juga lumayan tinggi. Hanya bagaimana kita masyarakat di Sumedang itu banyak yang mau investasi di bidang perhotelan lah. Karena di hotel di Sumedang kan cuman untuk bisa dihitung lah. Padahal dari situlah, nah untuk bisa hotel itu juga harus bagaimana daya tarik Sumedang supaya bisa mendatangkan masyarakat untuk datang ke orang datang ke Sumedang. Nah, itu salah satu magnetnya adalah pariwisata. Nah, itu ujung-ujungnya pariwisata. Pariwisata. Dan pemirsa SMTV, kalau tadi kita membahas nih fungsi pengawasannya sudah, fungsi penganggaran barusan sudah disampaikan kaitan dengan struktur pengelolaan APBD seperti apa. Nah, sekarang untuk fungsi legislasi Raperda, nah DPRD juga sekarang sedang menggodok 4 buah Raperda, 2 buah Raperda Prakarsa, dan salah satunya ada Raperda usulan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang mengenai penyelenggaraan perencanaan pariwisataan. Nah, itu di dalamnya seperti apa Pak Haji? Nanti jangan dulu dibahas ya pemirsa SMTV, sesaat lagi, jangan kemana-mana. Akan kita tanyakan mengenai fungsi legislasi dari DPRD Kabupaten Sumedang bersama Pak Haji Ute, masih di Balai Sawala SMTV HS Pisan. Pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya masih membahas semakin seru perbincangannya mengenai catatan akhir DPRD Kabupaten Sumedang, karena lumayan banyak juga nih catatan-catatannya ternyata ya, hasil evaluasi di tahun 2024 tentunya untuk progres di tahun 2025. Tadi ada beberapa upaya yang memang harus dicapai untuk bagaimana memaksimalkan potensi pendapatan daerah begitu. Salah satunya dengan mendongkrak daya tarik pariwisata untuk meningkatkan tadi ya pajak dan juga retribusi daerah. Nah, itu. Kaitan dengan pariwisata, memang pemirsa SMTV saat ini DPRD Kabupaten Sumedang untuk fungsi legislasi sedang membahas 4 buah Raperda, 2 diantaranya Raperda Prakarsa DPRD dan 2 lagi salah satunya mengenai Raperda penyelenggaraan tentang rencana kepariwisataan begitu. Nah, itu seperti apa Pak Haji yang dibahas? Raperda tentang pariwisata ini sebetulnya penyempurnaan dari Raperda Pariwisata nomor 9 tahun 2011. Ini karena regulasi di atasnya dengan adanya undang-undang Omnibus Law yang di dalamnya masalah perizinan wisata, sehingga ini penyempurnaan dari situ. Sebetulnya kalau secara umum Perda yang Raperda yang sekarang dibahas itu, yang dulu juga sudah mencakup itu, tapi sekarang lebih detail karena regulasi di atasnya juga lebih detail. Artinya masalah perizinan tempat wisata, nah ini yang lebih ditekankan di situ. Gitu kan. Lalu objek-objek wisata mana yang prioritas, mana non prioritas. Ini lalu kalau dulu ada kita mau menghibah dari APBD untuk mengembangkan wisata itu terkendala dengan aturan bahwa harus sekian persen dari pendapatan dari retribusi pariwisata. Nah sekarang di Raperda ini jadi 10%-nya itu hilang. Jadi hibah APBD itu untuk pariwisata itu berapapun asal jelas ya tidak ada batasan bahwa harus 10% dari retribusi kepariwisataan balik lagi untuk memberikan modal kepada atau peningkatan pariwisata di Kabupaten Sumedang. Ya hibah itu bisa sekarang itu bisa kalau memang butuhnya sekian ya, kalau itu APBD mampu untuk mengembangkan pariwisata di Sumedang ya gitu bisa dengan Raperda yang sekarang dibahas oleh DPRD itu. Iya,
Selain kepariwisataan juga, DPRD juga membahas mengenai Raperda penyelenggaraan kearsipan. Nah, ini juga sama masih Pak Haji, bagian penyempurnaan dari yang sebelumnya atau memang baru? Penyempurnaan dari yang sebelumnya karena dulu tidak mengenal arsip digital ya. Dengan perkembangan teknologi, walaupun kita pengarsipan secara digital kan sudah berjalan saat ini juga seperti penggunaan e-office dan lain sebagainya. Tetapi regulasinya, perdanya harus dibuat. Nah inilah salah satu perkembangan teknologi informasi, baru dibuatkanlah perda itu untuk penyempurnaan, memasukkan bahwa teknologi arsip digital itu ada dalam peraturan daerah. Ya, selain dua, nah ini juga ada Raperda Prakarsa DPRD atau inisiatif DPRD. Nah ini biasanya kalau tahun 2024 kemarin sudah berapa Pak Haji? Ada kurang lebih 4 ya hasil Raperda inisiatif DPRD. Ada 4 dari 10 perda yang diselesaikan dari 2024. Iya. Ya. Dan sekarang 2 Raperda Prakarsa ini mengenai perlindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan juga penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang. Nah ini kenapa urgensinya nih Pak Haji DPRD nih 2 Raperda ini? Ya untuk penyandang disabilitas karena memang regulasi di atasnya sudah ada, ya kita berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang disabilitas itu. Dan saya sangat mengapresiasi rekan-rekan di DPRD begitu cepat merespon begitu ada undang-undang itu atau undang-undang itu, kita merespon untuk cepat supaya disabilitas di Kabupaten Sumedang bisa bisa terjamin lah intinya, bisa dilindungi. Nah, untuk pemakaman ini juga ada penelpon masuk, boleh? Kita terima dulu Pak Haji. Oh iya, boleh, penelpon boleh. masuk. Iya. Halo, Assalamualaikum. Dan disabilitas dan juga penyelenggaraan dan pengelolaan. Halo, Assalamualaikum. Ini kenapa urgensinya nih Pak Haji DPRD ini buat Raperda ini? Ya, masih ada video. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Putus. Nah, Pak Haji tadi, Bapak boleh diulangi kembali Pak yang telepon masuk. Ini yang tadi tentang pemenuhan disabilitas dan juga tentang Raperda pemakaman ya. Ya, ini hanya bukan pengelolaan. kita mengatur pengelolaan pemakaman saja. Jadi jangan sampai pemakaman itu tidak tertata dengan baik, mumpung kita masih Sumedang itu lahannya masih banyak gitu ya. Tapi di beberapa wilayah seperti wilayah Jatinangor gitu kan, wilayah Cimanggung, di kota itu sudah banyak yang pemakaman itu padat ya. Nah nanti pengembangannya seperti apa dan siapa penataannya seperti apa, nah di Perda inilah tentang diatur dalam pemakaman. Jadi kita tidak akan mengatur, hanya pengelolaan pemakamannya aja. Ya, boleh itu. Kita terima telepon masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo. Sudah tersambung, operator? Halo, Bapak, Ibu. Halo, Assalamualaikum. Belum ada suara? Sudah ada? Putus lagi. Tapi sudah ada beberapa tadi penelpon yang masuk. Ada lagi, boleh kita terima. Halo, Assalamualaikum. Sudah masuk? Tersambung? Tadi ada ya? Sudah masuk? Sinyal? Ya, untuk Anda juga pemirsa SMTV yang mau ikut bergabung boleh di 0811-247-378. Kalau sudah memang tersambung, Bapak Ibu jangan mendengarkan suara di televisi karena nanti akan ada feedback, delay. Jadi sudah tersambung, mendengarkan via telepon saja langsung gitu. Jadi tidak ada delay atau feedback. Biasanya kalau mendengar lagi dari televisi suka ada tersambung lama begitu ya. Dan ini juga luar biasa dari Raperda Prakarsa. Ini di akhir tahun DPRD ini PR-nya lumayan, ada 4 perda. Nah itu target penyelesaiannya seperti apa Pak Haji? Ya targetnya kita 3 bulan ke depan selesai. 3 bulan ke depan. Ya, maksimal itu, maksimal 3 bulan ke depan selesai
untuk Perda ini karena ya kayak yang 2 Raperda tadi kearsipan dan pariwisata sebetulnya itu penyempurnaan beberapa yang pasal yang harus kita revisi. Lalu nah ini yang mungkin untuk yang dari prakarsa DPRD yang memang ini butuh ekstra dalam hal nanti pembahasannya. Dan kemarin juga dari DPRD Kabupaten Sumedang sudah membentuk 2 pansus ya Pak. Betul, 2 pansus. Sudah membentuk 2 pansus untuk membahas 4 buah Raperda. Dan kita juga berharap nih apapun nanti yang dihasilkan begitu ya untuk tahun 2025, entah itu produk hukumnya itu bisa terimplementasi dengan baik ya Pak Haji, itu harapan kita semua. Dan mungkin Pak Haji ini karena waktu juga ini sudah tidak memungkinkan. Nah, ada yang mau disampaikan Pak Haji mungkin dari seluruh rangkuman untuk beberapa catatan akhir tahun gitu dari DPRD seperti apa, dan kita juga berharap progres di tahun 2025 akan lebih baik begitu. Ya, saya hanya berharap kepada masyarakat Sumedang, mari kita bersama-sama memajukan Kabupaten Sumedang, karena tanpa dukungan masyarakat Kabupaten Sumedang, sebaik apapun program pemerintah, saya yakin tidak akan berjalan dengan baik. Jadi saya mohon dukungan dari masyarakat. Program apapun yang digulirkan, insya Allah kami di legislatif maupun di eksekutif tujuannya sama, itu untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi mohon dukungannya, mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan di 2024 bisa ditingkatkan lagi lebih baik di tahun 2025. Jadi mohon doanya saja dan mohon dukungannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang, program-program yang ada di pemerintah Kabupaten Sumedang itu bisa berjalan dengan baik. Iya, alhamdulillah. Dan tentunya juga nanti akan bersinergi dengan pemimpin yang baru pemimpin yang baru untuk keberlanjutan program-program pembangunan di Kabupaten Sumedang, karena kita juga inginnya berkesinambungan ya. Betul. Berkesinambungan sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi itu ngabarudi gitu ya Pak Haji. Cacak nangkaeun gitu. Pak Haji hatur nuhun pisan dan terima kasih, dan mohon maaf pemirsa SMTV yang mau ikut bergabung karena waktu kita juga sudah tidak memungkinkan. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan yang berbeda, dan tentunya sekali lagi terima kasih Pak Haji atas waktu dan kesempatannya. Dan saya Mit Nurvina undur pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.